Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film action berjudul Armor yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang ayah dan anak yang terjebak di sebuah jembatan saat berhadapan dengan sekelompok perampok profesional. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria paruh baya yang rutin bangun setiap jam 7 pagi. Pria tersebut bernama James, di mana James ini dulunya adalah mantan kapten polisi dan sekarang dia bekerja sebagai supir truk lapis baja yang mengantarkan uang dari satu bank ke bank lainnya. Setelah mimik jus buah, James pun bersiap-siap pergi ke gereja untuk berdoa sebelum memulai aktivitasnya. Punched in her walls. So the bottle does do us, right? I'd be at the bottom of a glass somewhere. I finally realized how deep I was. Beberapa menit kemudian, tak lama putranya yang bernama Mikhail datang menjemput James menggunakan truk lapis baja. Ternyata Mikhail juga bekerja di bank yang sama dan mereka selalu bersama saat melakukan pengiriman uang di dalam mobil lapis baja. Kinerja mereka berdua sangatlah disiplin dan profesional, sehingga manajer bank suka dengan pekerjaan mereka, walaupun kadang terlambat datang. Saat dalam perjalanan, Mikhail mengatakan bahwa istrinya telah hamil dan akan segera memiliki bayi. James yang mendengar hal itu pun sangat gembira, karena berarti dia akan segera menjadi seorang kakek. James pun kembali teringat masa lalunya, di mana terjadi kecelakaan mobil yang mengakibatkan istrinya meninggal di waktu Mikhail masih kecil. Setibanya mereka di bank, James dan Mikhail mulai memuat kotak-kotak berisi uang untuk dimasukkan ke dalam truk. Dan di saat itu juga, James memperhatikan ada satu kotak yang diangkat terasa berat sehingga Mikhail kesulitan untuk mengangkatnya. Tetapi aturan perusahaan mereka tidak boleh mengeluh apalagi sampai membuka kotak tersebut. Oh my god. Fuck. We buy it. I got it. You understand that? Yeah, I got it. What is the real issue here? You've been driving a cash truck. Setelah semua kotak sudah dimasukkan ke dalam truk, mereka pun pulang untuk beristirahat karena waktu sudah menjelang sore. Dan saat dalam perjalanan pulang, Mikhail mengajak James untuk singgah ke rumahnya. Karena sudah lama James tidak pernah mampir ke rumahnya, James pun setuju. Singkat cerita, James singgah di rumah Mikhail, di mana mereka bertiga makan malam bersama. Kemudian istri Mikhail yang sedang hamil, dia menanyakan apakah James dan Mikhail tidak takut apabila ada perampok saat mengantarkan uang. Lalu Mikhail pun menjawab bahwa truk yang dia naiki berlapis baja sehingga perampok tidak mungkin bisa membobolnya. So me and the little guy like it. Any old lady trying to knock over the truck? I'm regretting inviting you to this dinner. I'd kill for some action. First day, little case on the job. Scene kemudian berpindah di mana kita melihat sekelompok perampok sedang berkumpul di base camp-nya. Pemimpin perampok tersebut bernama Rock. Mereka berencana untuk merampok truk lapis baja yang dikendari oleh James dan Mikhail. Tak lama, Rock mendapatkan telepon dari orang misterius. Setelah itu, Rock menyuruh timnya untuk beristirahat karena mereka akan melakukan aksinya besok pagi. Keesokan harinya, sebelum mereka mengirim uang, James dan Mikhail pergi ke bank tempat mereka bekerja. James kemudian bertanya kepada manajer bank tentang isi kotak yang sangat berat, karena menurut James tidak mungkin seberat itu kalau isinya uang. Lalu, sang manajer mengatakan kepada James untuk tidak khawatir tentang hal itu, karena tugas James hanya untuk mengantar.
Just deliver the mail. The clipboard, yeah? James yang tidak ingin berdebat, dia pun bersama Michael segera pergi untuk mengantarkan kotak tersebut. Saat dalam perjalanan, James terus merasa kepikiran tentang kotak yang berat itu. Yang ada di benak James adalah sesuatu barang ilegal atau bahkan bom yang dapat menghancurkan bumi. Lalu, Michael pun mencoba menenangkan ayahnya dengan mengatakan bahwa jika isi kotak itu sesuatu yang berbahaya, maka bukan salah mereka karena mereka adalah petugas pengiriman bank. Namun di sini, karena insting James mantan polisi, dia pun merasa tidak nyaman dan memiliki firasat buruk. My responsibility. Let's try to make it one. Laundered money, it could be unmarked bills, it could be fenced. It's gonna be okay. We got plenty of room back there. Tak lama kemudian, James melihat mobil van warna hitam mengikutinya. James pun terus memantau dari spion truknya. Awalnya James tidak curiga dengan mobil van itu, akan tetapi lagi-lagi insting polisinya keluar. Dia pun mencoba menguji mobil van itu dengan mempercepat laju truknya. Bila van itu mengejar, berarti ada yang tidak beres. Dan benar saja, van hitam itu terus membuntuti mereka. James yang mulai tidak nyaman, dia pun memberitahu kepada Michael untuk waspada. Ketegangan semakin meningkat ketika mobil van itu menabrak bagian belakang truk mereka. Lalu, James menyuruh melakukan kontak radio, namun mereka tidak mendapatkan sinyal karena sudah diblokir oleh para perampok. Try another channel. Shit. Hold on. Hello. Pengejaran pun terus dilakukan oleh mobil van hingga mereka terpojok di sebuah jembatan yang ternyata sudah dihadang dari depan oleh para perampok bersenjata lengkap. Dan ketika James mencoba mundur, mobil van lain menghalangi mereka dari belakang. Dan kini mereka terjebak di sebuah jembatan yang dimana jauh dari kota dan tidak ada yang melihatnya. Kemudian Rock dan anak buahnya keluar dari mobil lalu menembaki truk. Untung saja truk itu berlapis baja sehingga peluru tidak bisa menembus. Merasa truk itu tidak mempan ditembak, lalu salah satu anak buahnya pun menembakkan rudal yang menyebabkan truk itu terbalik. Untung saja James dan Michael baik-baik saja dan berhasil merangkak keluar dari truk. Kemudian Rock dan anak buahnya kembali menembaki mereka. Michael pun ketakutan karena dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. James lalu menyuruh Michael untuk tenang dan harus melawan. Baku tembak pun terjadi dan James bersama Michael berhasil menjatuhkan dua anak buah Rock. Tak lama, kaki Michael tertembak. James yang panik bahagia pun membawa Michael masuk ke dalam box belakang truk, tempat penyimpanan uang, karena tempat itulah yang paling aman untuk bersembunyi. Dan begitu masuk, James pun langsung mengunci dari dalam. Kemudian James merawat luka tembak kepada Michael. Fucking stinks. Like this fucking close to my life. Sementara Rock dan anak buahnya juga panik karena James telah membunuh dua anak buahnya. Rock lalu mengatakan dari luar untuk segera menyerahkan kotak-kotak tersebut dan berjanji akan membawa Michael ke rumah sakit. Namun, James malah menantang dan tidak ingin bernegosiasi. James yang bingung mulai bertanya-tanya
kenapa para perampok mengejar uang yang jumlahnya hanya 3 kotak dan hanya ada beberapa dolar. Lalu James pun membuka kotak tersebut dan ternyata isinya emas batangan senilai jutaan dolar. James pun menyadari bahwa para perampok tidak mengejar uang, melainkan mengejar emas ini. Who's it belong to? Now we know. Pada saat yang sama, anak buah Rock melepaskan gas air mata ke dekat truk. Bertujuan James dan Michael keluar dari truk. Namun James tetap tenang karena dia berpengalaman saat menjadi polisi. What is that? Tear gas. James lalu segera menyuruh Michael untuk menutup semua ventilasi dan menyumpatnya dengan kain. Meskipun Michael merasa gugup, dia tetap mengikuti instruksi ayahnya. Dengan tindakan cepat, mereka pun akhirnya hanya sedikit gas air mata yang masuk ke dalam. Use the cases. Use the phone in the cases. Still covered it. 10 menit pun berlalu dan James masih bertahan bersama Michael di dalam box truk. Kemudian Rock menyuruh anak buahnya untuk mengebor pintu belakang truk. Rock berpikir itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membuka pintu truk. Sementara itu, James berbicara kepada Michael tentang kenangan pahitnya di mana waktu itu istrinya meninggal. Pada saat itu juga, James merencanakan untuk berkemah bersama Michael dan istrinya. Ketika itu, Michael masih berusia remaja. Namun, saat dalam perjalanan, mereka mengalami tragedi ketika sebuah mobil mengendarai secara ugal-ugalan yang mengakibatkan kecelakaan. Di situ, James yang seorang polisi keluar dari mobil untuk menegur pengendara tersebut yang ternyata mabuk dan James pun menegurnya. Setelah itu, James kembali masuk ke dalam mobil keluarganya dan melanjutkan perjalanan. Naasnya, mereka mengalami bencana di mana mereka menabrak truk yang melaju kencang dan mengakibatkan mobil mereka terbalik. Dalam kecelakaan itu, merenggut nyawa istri James. Sir, are you okay? Kita kembali lagi ke Rock dan anak buahnya yang masih mengebor truk lapis baja. Sementara itu, James memiliki sebuah ide akan membuat bom molotov dari tumbler minuman alkohol yang selalu ia bawa. James kemudian secara diam-diam menyelinap keluar melalui jendela samping. Lalu James menyalakan dan melemparkan ke arah anak buah Rock yang sedang mengebor. Ledakan itu pun merusak bor dan membakar perampok tersebut. Kemudian James dengan cepat naik kembali ke dalam truk. Salah satu anak buah Rock pun menembaki jendela, namun karena terbuat dari baja, peluru pun tidak bisa menembus. Para anak buah pun mulai frustasi dan menembak secara membabi buta. Singkat cerita, Rock menyarankan anak buahnya untuk meninggalkan tempat kejadian. Rock mengakui bahwa misinya telah gagal karena mereka tidak bisa membuka truk lapis baja. Kemungkinan besar polisi akan datang karena truk pengantar belum sampai tujuan. Awalnya anak buah Rock yang bernama Smoke setuju dan mulai menuju ke mobil. Tetapi tiba-tiba Smoke menyerang Rock dan salah satu rekannya karena dia masih bertekad untuk mendapatkan emas tersebut. Smoke kemudian mengendari mobilnya dan menabrakannya ke truk lalu mendorongnya ke sungai. Smoke pun berpikir James akan menyerah dan membuka box truknya. Namun mobil Smoke tidak cukup kuat untuk mendorong truk tersebut. Smoke yang tidak berhenti menyerah, akhirnya dia mengambil rudal dan menggunakannya untuk menjatuhkan truk ke sungai. Dan truk pun jatuh ke sungai
dengan James bersama Michael masih berada di dalam truk. James kemudian dengan cepat membuka jendela samping dan berusaha mengeluarkan Michael. Tetapi masalah kembali datang ketika sebuah kotak logam berat menimpa kaki Michael yang membuatnya terjebak. Michael lalu menyuruh ayahnya untuk meninggalkannya. Namun James yang seorang ayah, dia menolak dan terus berusaha mengangkat box tersebut untuk menyelamatkan putranya. We're both gonna die if you stay here. Akhirnya James pun berhasil melepaskan kotak berat dari kaki Michael dan dengan cepat menarik Michael keluar. Saat mereka mencapai pantai, tiba-tiba Smoke muncul dan menyerang James. Dan duel pun terjadi. Di saat Smoke hendak menghabisi James, tiba-tiba suara tembakan terdengar dan Smoke pun langsung terjatuh. Ternyata Rock lah yang telah menembak Smoke. Rock masih hidup karena dia menggunakan rompi anti peluru. Di sini Rock marah kepada Smoke karena dia telah berani menembaknya. James kemudian membantu Michael berdiri dan menemui Rock di atas jembatan. Setelah itu, Rock mengatakan kepada James bahwa dia tidak akan menyakiti mereka selama James tidak memberitahu kepada polisi tentang perannya dalam perampokan ini. James pun setuju dan segera membawa Michael pergi dari tempat kejadian. Begitu James dan Michael pergi, Rock kembali ke truk untuk mengambil emas batangan tersebut. Dengan perasaan penuh gembira, Rock pun tersenyum karena dia tidak harus berbagi emas itu dengan siapapun dan sepenuhnya milik dirinya. Dan akhirnya, film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Armor. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.